Ketika orang bertanya, tujuan apa kita hadir haul? Di sini ada kalimat yang diucapkan min fawaidi haul waliyin min awliya istima'ul muslimin wa it'amuhum at-ta'am wa ma'rifatul hadirin bimanakibi sahibil haul fayarghabuna fil iktida'i bihim aw ma hadha ma'na. Daripada faidah haul itu adalah berkumpulnya orang muslim. Berapa banyak orang-orang yang berkumpul di saat haul? Bukan dari satu titik atau satu tempat, tapi dari beberapa tempat. Dan itu menurunkan rahmat yang banyak karena mereka datang untuk zikir, untuk solawat, untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah taala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fiman indah. Tidak berkumpul atau tidak duduk satu kaum mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali haffathumul malaikah, mengelilingi mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, meliputi untuk mereka rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di sisinya. Sallu ala Muhammad. Jadi perkumpulan orang-orang muslim itu adalah perkumpulan yang harus kita cari karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu turun deras di tempat itu. Seperti malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, maka pastinya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini mendoakan kita, dan doa malaikat tidak akan mungkin ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini keluar dosa-dosanya sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya diijabah, dan yang penting kita insyaallah semuanya akan mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa it'amuhumut ta'am. Jarang sekali haul itu tidak ada makanan. Begitu banyak makanan di sana. Ada kebuli, ya, ada ini dan itu, roti dan sebagainya. Diusahakan untuk kita hadir dan jangan lewatkan untuk makan itu, karena ada keberkahan di situ. Makanan daripada makanan yang jelas berkumpulnya orang-orang baik di tempat itu, makanannya adalah makanan yang barokah. Tidak terlihat itu yang namanya minuman yang ada di depan matamu itu ada barokahnya atau tidak. Akan tetapi ketika orang meminum, keluar ada keinginan untuk bersolawat kepada Nabi. Makanan yang kita makan, subhanallah, memang tidak berasa, akan tetapi keluar ada keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul keinginan untuk tahajud dan sebagainya. Dan yang paling penting juga mengobati daripada penyakit-penyakit. Karena tempo dulu zamannya Sayyiduna Imamul Haddad, beliau mengadakan acara Maulid. Masya Allah di Hadramut. Itu orang-orang datang ke tempat itu berebut mencari makanan tersebut. Karena mereka meyakini penyakit-penyakit itu akan hilang. Subhanallah, ada orang yang lagi sakit perut, iya, pengen cari makanan di situ udah habis, bukan karena lapar, bukan, karena memang sakit perut dia. Yakin ketika dia makan sembuh. Dicari-cari tidak ada, akhirnya diambil bekas daripada makanan tersebut, kemudian dikasih air diminumkan. Subhanallah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap remeh makanan itu. Ya, rotinya cuma murahan, jangan. Ambil makan. Minumannya aqua, ya, walaupun aqua
minum, habiskan itu. Karena itu ada kesembuhan insyaallah. Sallu ala Muhammad. Kemudian wa ma'rifatul hadirin bimanakibi sahibil haul. Iya, mengetahuinya orang-orang yang hadir daripada sejarah orang yang di hauli tadi. Beliau-beliau yang di hauli ini bukan orang sembarangan. Beliau mendapatkan kedudukan wali karena ittiba'nya sangat kuat kepada Nabi SAW. Beliau-beliau adalah orang yang kenal kepada Allah, sehingga beliau-beliau diangkat menjadi pejabat, bukan pejabat dunia, tapi pejabat akhirat. Kalau pejabat dunia setelah selesai urusannya Masya Allah, tapi kalau pejabat akhirat, ketika beliau-beliau meninggal dunia, akan mendapatkan kenikmatan yang Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta kepada beliau-beliau semua dan dikumpulkan beserta beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi mengetahui al-hadirin bimanakibi sahibil haul, dengan sejarah ya yang di hauli. Fayarghabuna fil iqtida' bihim, menjadi keinginan untuk mengikuti. Kalau orang-orang yang benci dengan haul, mereka itu bingung, kenapa kok haul ini diceritakan tentang keramat dan sebagainya, kesaktian dan sebagainya. Keramat atau kesaktian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aulianya Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma diberikan kepada umat Nabi SAW saja. Tempo dulu kita bisa mengenal di kitab atau di Al-Quran siapa si Asif bin Barhiyah, siapa si Ashabul Kahfi, siapa si Sayyidatina Maryam. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karamah. Iya kan? Bisa memindahkan yang namanya singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap. Ini adalah karamah, karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memang dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap bahwa ketika mereka ya diceritakan itu akan senang. Tidak sama sekali. Mereka para aulianya Allah Subhanahu wa taala, keramatnya dibuka itu enggak senang. Jadi kita kenapa harus dibuka? Untuk diperlihatkan bahwa mereka-mereka yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karamah. Karamah ini adalah bukti daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk seorang yang dicintainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-Imam al-Junaid nafa'allah bihi, al-hikayat jundun min junudillah yugawwi biha qulubal muridin. Qila lahu hal fi dhalika min syahid? Qala na'am. Qauluhu ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ketika kita hadir haul, pasti dibaca manakib, biografi daripada sahibul haul. Tujuan daripada semua ini adalah yugawi, menguatkan hati-hati. Kita ini kan hatinya Masya Allah, ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hadir, kemudian kita mendengarkan sejarah aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan, maka akan muncul di dalam hati kita kecintaan kepada mereka. Kecintaan, timbul keinginan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau-beliau. Beliau itu Masya Allah, ibadah yang dilakukan beliau-beliau sangat sempurna. Akan tetapi beliau sangat malu ketika kesempurnaannya itu dilihat oleh orang. Itulah aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bertanya kepada Imam Junaid, ya, beliau mengatakan al-hikayat jundun min junudillah. Hikayat itu adalah tentara daripada tentaranya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yugawi, yang menguatkan
biha dengan hikayat tersebut qulubal muridin, hati-hatinya orang pengen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertanya apa ada syahidnya, lalu beliau menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua aku ceritakan kepada engkau wahai asrafar rusul, cerita tentang orang-orang dulu para rasul. Untuk apa? Untuk agar menjadi tetap hati kamu. Kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an itu sejarah para nabi dan rasul diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma cerita tentang para rasul saja, cerita aulia tempo dulu seperti Sayyiduna Dzulqarnain. Siapa beliau? Walaupun sebagian mengatakan beliau adalah nabi, akan tetapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa beliau adalah wali min auliyaillah. Sayyiduna Asif bin Barhiyah, bahkan Sayyiduna Al-Khadir. Sayyiduna Al-Khadir sebagian pendapat mengatakan beliau adalah nabi, akan tetapi pendapat-pendapat yang lain adalah beliau adalah wali min auliyaillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ketika kita mendengar cerita itu, cerita jelas, cerita para aulianya Allah Subhanahu wa taala, maka muncul di dalam hati kita sesuatu yang menjadi kuat keimanan kita, dan itu yang harus kita cari di tempat-tempat haulnya aulianya Allah Subhanahu wa taala.